Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah amma ba'd. Saudaraku, kita sekarang menghadapi Idul Fitri. Kita berada di bulan-bulan likuran di bulan Ramadan tahun ini. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan beberapa petunjuk yang Allah kemukakan di dalam Al-Quran berkenaan dengan keistimewaan bulan suci Ramadan. Dapat dikatakan bulan Ramadan itu bulan puncak pembinaan imtak, keimanan dan ketakwaan. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau kita ukur dari rukun Islam yang 5 aja, itu 4 dari 5 rukun Islam itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Jelas syahadatain, kemudian sholat, ya, tidak hanya sholat 5 waktu, tambah lagi dengan sholatul lail, qiyam Ramadan, ya kan? Ya, siamnya sendiri emang itu yang wajib, siam Ramadan. Kemudian zakat, minimal zakatul fitri lagi itu. Sebab kalau haji itu beda waktunya nanti. Nah, ini makanya jadi puncak pembinaan imtak ini harus betul-betul kita syukuri, ya, lebih-lebih pada 10 hari terakhir ini, ya kan? Nah, Al-Quran juga menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Ya, turun pertama kali di bulan Ramadan kepada Rasulullah, 17 Ramadan, ketika beliau berusia 40 tahun, ya kan? Kemudian diperjelas lagi, ya, seiring dengan diturunkannya syariat puasa Ramadan tahun 2 Hijriah, yang pada bulan Ramadan ketika itu terjadi satu peristiwa besar namanya Perang Badar. Nah, Perang Badar itu dikatakan dalam Al-Quran sebagai Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, hari bertemunya 2 pasukan yang bertolak belakang, pasukan Rasulullah dan pasukan Abu Jahal, dan dimenangkan oleh pihak pasukan Islam. Rasulullah walaupun kekuatan lahiriahnya nggak seimbang, 313 lawan pihak Abu Jahal, 1000 pasukan dengan perlengkapan senjata yang kuat, tetapi karena berkat pertolongan Allah bisa dikalahkan. Ini kan peristiwa yang luar biasa, sehingga pada tiap Ramadan itu ya sekaligus juga kita bisa belajar dari sejarah, bagaimana, ya, satu hal yang perlu disyukuri betapa berkat kemenangan dalam Perang Badar itu akhirnya Islam bisa menyebar kemana-mana, termasuk ke negeri kita, ke Indonesia ini. Nah, kemudian mengenai Al-Quran itu sendiri yang diturunkan di bulan Ramadan, sering juga dikatakan sebagai nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ini menarik juga karena ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ada nama surah itu, surah Al-Qadar, ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Amaduka lailatul qadar, tahukah engkau apa itu malam Qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar, yakni turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad, itu khairun, lebih baik, lebih bernilai, lebih berharga ketimbang 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Rasulullah ketika itu berusia 40 tahun. Jadi hampir separuh dari 1000 bulan itu. Ya kan? Beliau pada waktu sedang mencari kebenaran. Dari kecil sampai beliau dewasa itu dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang baik-baik, tapi beliau belum mendapat petunjuk jalan. Allah yang memberikan petunjuk. Wa wajadaka dhalan fahada.
Didapatinya kaum Muhammad dalam keadaan lagi kebingungan, lalu diberikan petunjuk jalan. Nah, petunjuk jalan yang Allah turunkan berupa Al-Quran itu dibandingkan dengan pengalaman hidup manusia, lahir tidak tahu apa-apa, mencari jalan kemana-mana, nggak bakal ketemu. Masih lebih berharga, ya kan? Al-Quran, walaupun waktu itu belum diturunkan semuanya secara berangsur-angsur, karena secara total memakan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari gitu. Nah, kemudian ada hal yang menarik dalam konteks ini kalau kita pelajari hadis. Kok dalam hadis disebutkan bahwa malam Qadar itu ya akan turun berulang-ulang, tapi waktunya itu bukan 17 Ramadan. Malah malam-malam likudah, malah malam-malam ganjil begitu. Nah, ini apa maksudnya? Kalau kita ada nggak hubungan dengan Lailatul Qadar yang dialami oleh Rasulullah? Mesti ada. Hubungannya adalah pada hakikatnya bagaimana nilai-nilai Al-Quran yang Allah turunkan, yang khairun min alfi syahrin itu bisa kemudian juga turun kepada diri kita, kepada kepribadian kita. Nah, untuk itu maka kita harus menyadari betul ini kesempatan. 10 hari terakhir ini sebagai bulan puncak dari kelanjutan dari kegiatan dari awal-awal bulan Ramadan, ya kan? Yang tidak boleh dilupakan semuanya adalah berkiblat kepada Al-Quran. Kenapa? Atau kita sudah punya komitmen diajarkan oleh Allah hanya mengabdi kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadah kepada Allah. Allah sudah memerintahkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Hai manusia, beribadah kepada Rabb kamu. Ya kan? Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu orang yang pedoman hidupnya itu Quran. Di awal surah Al-Baqarah sudah ditegaskan sekali itu. Dzalika kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian muncul lagi ayat yang lain yang memerintahkan saum Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diulang lagi sih, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, di sini kata kunci yang perlu kita sadari, manusia bertakwa adalah manusia Qurani, manusia bertakwa adalah manusia yang berpedoman pada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu ya 30 juz, 114 surah, secara tersurat memang ada suratannya di masing-masing rumah kita punya, tapi pertanyaannya apakah Quran yang 30 juz, 114 surah itu sudah turun belum kepada diri kita, ya kan? Turun di sini dalam arti kata betul-betul tertanam gitu di dalam kalbu kita, ya, baik itu teksnya ya masuk kepada memori kita hafal, kemudian lebih-lebih maknanya sehingga nuntun kita dalam aktivitas kehidupan sehari. Ini kan tidak mungkin tanpa kita berikhtiar. Bagaimana berupaya menurunkan Al-Quran itu ke dalam diri kita melalui pendekatan tertentu. Jelas, yang tidak boleh ditinggalkan adalah tartilul Quran, kemudian sholat. Dua ini saja yang ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, jadi orang yang sholat jangan lupa tartilul Quran. Sehingga jadi hamba Allah yang rajin sholat dan mengaji Al-Quran. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalat. Itu adalah satu ayat seperti itu, ya kan? Nah, di bulan Ramadan ini ditingkatkan kualitas sholatnya, bahkan juga jumlah sholatnya, dalam arti kata tidak hanya sholat 5 waktu, juga sholat rawatib, wabil khusus lagi sholat malam qiyam Ramadan, ya kan? Yang kalau ini dilaksanakan betul-betul dengan niat yang ikhlas, ya kan, itu jelas dari pahalanya di sisi Allah besar sekali. Nah, 10 hari terakhir itu ini kesempatan puncak gitu, ya. Sementara dalam adat kebiasaan sering salah kaprah, terutama yang di Jakarta ini, karena banyak orang yang berasal dari kampung ke sana kemari, kemudian pengen mudik kan. 10 hari terakhir masjid-masjid pada ya dikatakan berkurang, bahkan kosong karena orang pada pulang kampung. Nah, kita ambil hikmahnya, gara-gara corona nggak bisa mudik ini, nggak boleh pulang kampung, ya kan? Sama salah mudik pulang kampung itu sebenarnya nggak ada sunahnya, itu hanya adat kebiasaan aja.
Justru mestinya 10 hari terakhir itu ini puncak, ya kan? Nah, sekarang untuk bisa jadi puncak itu dikondisikan orang banyak di rumah. Ya. Nah, sedangkan rumah itu merupakan basis pembinaan imtak itu. Berkenaan dengan masalah kedekatan kepada Al-Quran, misalnya kan Rasulullah instruksikan itu, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyak, persering kamu membaca mempelajari Al-Quran di rumahmu masing-masing. Lalu kata Nabi, rumah mana saja yang tidak digunakan untuk membaca mempelajari Al-Quran, yaqilu khairu wa yaksiru sarruhu. Sedikit ya dampak kebaikan dari rumah tersebut. Yang banyak adalah dampak buruk dari rumah tersebut. Nah, ini adalah kesempatan, peluang yang mesti kita syukuri, ya kan? Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita sambung lagi pada momen berikutnya. Tetap kita sadari ini kesempatan bulan puncak pembinaan imtak menuju Idul Fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.